lupa. Itu apa? Jantung sehat.
Ayo Pak, semangat. Ayo Pak Wiro. Ayo dah. Ayo jangan kalah sama yang muda. Ombun mana Mbak Tina? Ada? Ayo semangat Bu. Semangat Pak. Ayo Bang Ibu. Ayo Pak. Depan dong, biasanya depan. Depan, biasanya depan. Ayo Patri. Sekarang gue juga ya. Bagus Pak. Halo Mbak Dewi. Ayo Mbak Siti. Oke. Mbak Wardah. Udah pasang gigi palsu? Ayo Mbak. Ayo, ini. Mas mana? Mas ada? Ayo Maneng. Iya, elah semangat. Dari raketnya nggak pernah dipakai. Halo juga Ibu. Ayo semangat, Inai. Mantap. Ya elah, mantap. Mana Mas? Di belakang. Ayo. Semangat. Nah, gitu dong. Absen. Nongol. Ayo Beramat. Wah, ini pelawak nasional. Mantap. Gitu dong. Jangan ngaji aja. Teriak dong, teriak. Ayo Pak. Udah absen belum? Absen dong. Dulu bareng dulu.
Di auditor kan terakhir. Ya. Mantannya barang aku. Siapa emang? Madana. Wah. Ayo semangat, Pak. Gimana Bapak, sehat? Syukurlah. Mana Mbak Inung? Nah, ikut. Mas Sarjo, gimana Mas, sehat? Oke, Pak Imam, mantap. Gak ada lagi, cuma satu. Mantap. Terkendali. Iya, mantap. Mantap. Timun. Ayo Om Sofian. Ibu rajin ya. Bagus. Salam juga. Aku lagi itu mundur tunggu Desi. Siapa Desi? Mana? Nggak kenal tuh. Kau udah berhenti? Sehat. Udah dapat belum? Goyangnya asik Kong. Nah gitu dong. Kong. Ayo Om Jasmine. Bagus. Jadi no politik, no sara ya. Betul Pak. Setuju. Daripada ribut. Berantem mulu. Ngombe. Jadi tawuran. Ibarat satu. Itu tetap saya sama Sid. Jadi baru saya bilang di Kemas itu nggak usah. Kadang saya tuh maksudnya. Saya kemarin saat waktu jadi tawuran aja kayak SPM gitu. Ngapain kamu urus begitu? Ya terserah masing-masing. Yang nggak usah. Iya enggak, yang penting dibalik di bilik suara nanti lah. Iya. Ayo Pak San. Semangat ya Pak. Belum baru datang kan? Nanti perkenalan diri ya. Udah 2 bulan. Ini 2 bulan. Tapi belum kenalan kan di depan? Udah kemarin udah. Aku orang timur kok kenal sama. Enggak, maksudnya udah di depan udah, belum? Kalau nggak saya panggil ntar. Udah absen. Ayo masalah. Sip. Lagi itu sehat. Ini gaya kejang nih Pak. Saya kejang-kejang. Kalau absen nanti kalau ada pembagian kaos dapat. Iya Pak. Yes. Halo. Yes. Goyangnya dong. Masa kok ini lagi belum goyang. Oke, baik. Ayo, Om. Sehat Om. Wes, bedaan ya. Acara Sabtu Minggu gimana nih? Oh, Masing-masing nih. Mantap lah. Hah? mantap. Gimana ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Haji. Sehat ya. Mantap. Sehat. Yang aktif sih di Pispala. Kok di belakang sih? Baru nyampe. Nakal Pak. Kang Cecep di belakang. Kenal sama dia? Kenal sama dia? Kenal.
Mandan gimana Dan? Ya. Foto aku sama Pak Ayah belum dikirim. Di sana berdua.
gentlemen, this is a remix from my Kenny Studio. Hey, terima kasih. Ayo. Beberapa rumah sakit yang bermitra dengan kita itu Bapak bisa naik kelas, upgrade kelas. Misalnya BPJS Bapak kelas 1, kelas Telkom kelas 1, nanti Bapak bila rawat inap, Bapak bisa upgrade ke kelas VIP. Seperti itu, ya. Jadi keuntungannya di situ. Dan bila ada obat atau pemeriksaan penunjang yang tidak di-cover BPJS, itu bisa di-cover sama YKS Telkom. Jadi ibu bapak tidak ada pengeluaran biaya lagi, ya. Itu tetap di-cover sama YKS Telkom seperti itu. Nah, selain itu BPJS ini juga kan bisa dipakai bila bapak ibu berpergian keluar daerah, keluar kota. Bila di suatu daerah atau kota tidak ada rumah sakit yang bekerja dengan YKS, Bapak bisa ke rumah sakit terdekat dengan menggunakan BPJS-nya. Jadi banyak kegunaannya. Kemudian untuk saat ini juga BPJS ini memang kan diperlukan untuk salah satu administrasi pemerintah ya Pak ya. Misalnya untuk jual beli rumah itu harus ada BPJS-nya. Terus untuk keperluan kepengurusan pembuatan SIM juga harus punya BPJS-nya seperti itu ya. Nah mungkin terkait masalah BPJS ini kita discuss aja Ibu ya. Nanti mungkin bila ada pertanyaan yang tidak masih mengganjal untuk Bapak Ibu, mungkin kita bisa diskusi di sini. Nanti mungkin dipandu dengan Mbak Dwi ya. Mbak Dwi ini PIC kita. Nanti kalau memang ada sesuatu yang tidak jelas, kalau misal di sehari-hari seperti apa, bisa hubungi Mbak Dwi. Nah, bila Bapak Ibu sudah punya BPJS mandiri tapi tidak di klinik yang bermitra dengan kita, itu kalau saya sarankan sebaiknya memang bisa dipindahkan ke klinik mitra kita biar nanti dokter di sana bisa mengevaluasi untuk kesehatan Bapak Ibu semua seperti itu. Tapi kalau misalnya nggak ada keberatan, saya pengen tetap di klinik atau puskesmas dekat rumah kita saja, ya nggak apa-apa seperti itu. Tapi mungkin nanti dilaporkan aja untuk kepesertaan BPJS Bapak Ibu semua ke Mbak Dwi. Nah untuk pembayaran BPJS yang didaftarkan oleh YKS Telkom itu menjadi tanggung jawab kami YKS Telkom. Jadi nanti ibu tidak bayar seperti itu. Jadi kami yang akan membayarkannya seperti itu. Ya. Terima kasih. Mungkin bisa dibuka untuk beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Iya, bagi yang mau tanya, pasti Pak Mulyadi. Ya, silakan 3 orang dulu ya. Pak Mulyadi nomor 1, nomor 2 Om Kinawi, nomor 3 Uni ya. Silakan Om Mulyadi dulu ya. Terima kasih De Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, terima kasih. Teknis, ada 2 teknis. Teknis yang pertama yang masalah pendataan. Yang kedua tentang teknis yang kaitannya dengan pelayanannya. Saya nanya yang pertama dulu. Pada saat COVID, kita sudah punya inventarisasi teman-teman yang terkena komorbid. Nah, sampai sekarang tes. Apakah masih tetap berlaku data itu diberikan secara rutin oleh YKS? Dalam hal ini dari klinik mungkin ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah
ada juga orang-orang yang sekarang punya komorbid tapi belum tercatat. Bagaimana mensinkronisasikannya itu menjadi sebuah data agar dia bisa mendapatkan fasilitas BPJS berkaitan dengan komorbid. Itu pertanyaannya ya. Kaitannya dengan teknis data PMP-nya. Terus yang kedua, enggak, datanya kan itu cuma satu pertanyaannya. Hanya satu pertanyaannya. Jadi yang nanya yang tahu nomornya itu satu atau duanya. Iya. Satu. Sekarang kan pertanyaan yang kedua berkaitan dengan layanannya. Dari kondisi yang tadi itu kan spesifikasinya adalah yang ada PKS dengan Yakes. Artinya dia manfaatkan inapnya, rawat inapnya, sehingga secara otomatis karena tadi ada nasional ya Bu ya, apa itunya tuh singkatan itu JKN. Berarti di mana kami berada bisa asal ada PKS antara Yakes dengan mitra yang sudah ada PKS-nya. Nah, kalau kelas sudah jelas. Kalau kami kelas 2 terus di Yakesnya kelas 1 bisa naik ke kelas 1 mungkin gitu ya. Atau yang sama-sama kelas 1 bisa naik di kelas VVIP. Nah, itu Bu, makasih. Udah. Sementara hambatan saya kalau BPJS Mandiri saya pindahkan, kesihan pihak keluarga terutama anak karena dekat dengan rumah. Yang saya pertanyakan kenapa sih kok BPJS nggak online ke semua tempat yang bekerja sama gitu dengan terutama dengan Yakes Telkom. Itu aja Bu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dipersulit? Nah, yang saya tanya data yang terbaru ya Pak ya, biar bisa nanti terupgrade lah datanya seperti itu. Terus kemudian untuk BPJS yang rawat inap, nah sebenarnya BPJS itu untuk rawat inap itu berlaku bisa di seluruh Indonesia bisa. Tapi kalau seluruh Indonesia mungkin sesuai dengan hak kelas Bapak ya, seperti itu. Misal Bapak BPJS-nya kelas 2. Nah, kalau Bapak dirawat di rumah sakit non mitra Yakes, ya Bapak bisa dirawat di kelas 2. Tapi bila Bapak dirawat di rumah sakit mitra kita yang kerjasama dengan sistem COB BPJS, bila Bapak kelas 2 itu bisa satu naik tingkat seperti itu. Ya, kalau misalnya Bapak misal BPJS kelas 1 dirawat di rumah sakit Primaya Group di Primaya Barat, Utara, Timur, itu Bapak bisa naik kelas jadi VIP karena rumah sakit tersebut bermitra dengan Yakes Telkom. Tapi kalau rumah sakit tersebut tidak bermitra dengan Yakes Telkom, itu Bapak tidak bisa naik upgrade kamar. Tapi memang ada juga rumah sakit yang mitra dengan kita itu tidak menerapkan upgrade naik kelas, seperti rumah sakit mitra keluarga Bekasi Timur itu bisa pakai BPJS tapi tidak naik kelas upgrade kamar gitu. Jadi hanya beberapa rumah sakit yang bermitra dengan Yakes yang bisa upgrade kamar. Contohnya Primaya Group, IMC Pekayon ya, itu Hermina itu bisa naik kamar, naik kelas seperti itu. Kalau Bapak BPJS-nya kelas 1 seperti itu. Nah, ini saya urut ya Bu ya, saya urut ya. Jadi kami kan akan menginventarisir semua teman-teman yang komorbid, Nah, setelah dapat, dia tadinya tidak punya BPJS atau dia punya BPJS kelasnya di bawah.
yang menentukan untuk dapat kelas BPJS-nya itu dari siapa? Dari orangnya apa dari Yakes? Ini kami tentukan kelas BPJS-nya berdasarkan hak kelas Telkomnya, Pak. Kalau Bapak hak kelas Telkomnya kelas 1, maka BPJS-nya kami buatkan kelas 1. Baik. Kalau Bapak hak kelas Telkomnya kelas 2, kita bikinkan BPJS-nya kelas 2. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Kemudian pertanyaan dari oh ya gini Bapak tadi masalah Bapak untuk fasilitas kesehatan Telkomnya di percetakan negara, tapi BPJS mandirinya di klinik non mitra Yakes. Ya itu nggak apa-apa, nggak masalah Bapak. Kalau memang Bapak nggak mau pindah ke percetakan negara dengan memang lebih nyaman di dekat rumah klinik, itu nggak apa-apa. Tapi mungkin nanti kalau misalnya rawat inap di rumah sakit mitra kita yang memang bekerja sama dengan BPJS, mungkin bisa laporkan aja ke Mbak Dwi seperti itu. Atau memang kalau misalnya Bapak berobat di klinik FKTP Bapak yang dekat rumah, itu bisa menggunakan fasilitas BPJS juga nggak apa-apa. Nanti laporkan aja ke Mbak Dwi. Nanti untuk rujukan Telkomnya nanti akan dibantu, akan dibuatkan seperti itu sama Mbak Dwi. Nanti Mbak Dwi infokan yang bermitra ya, yang bermitra dengan Yakes Telkom. Misalnya kan Bapak Yakes Telkomnya di percetakan negara, tapi BPJS-nya FKTP-nya di klinik non mitra Yakes. Nah itu bila rawat jalan mau konsul ke rumah sakit mitra kita, misal ke IMC Pekayon, nah ini kan terbuka dari FKTP dari klinik Bapak yang dekat rumah, itu Bapak nggak apa-apa, pakai aja piker BPJS-nya, tapi nanti infokan ke Mbak Dwi, saya mau konsul rawat jalan ke IMC Pekayon ke dokter ini. Nanti rujukan Telkomnya dari percetakan negara akan dibuatkan. Jadi pakai 2 jaminan seperti itu, nanti akan dibantu seperti itu. Jadi ini namanya JKN Plus, bukan murni BPJS. Ini kelebihan dari JKN Yakes itu Bu ya. Untuk Ibu tadi memang kita kemarin itu sempat ada pandemi COVID ya Bu ya. Jadi kemarin dari 2020 sampai awal 2023 itu memang untuk obat rutin kita pada saat pandemi itu bisa online. Jadi bisa melalui WA online, jadi bisa dikirimkan ke rumah Ibu. Tapi untuk saat ini karena pandemi sudah tidak ada, mungkin sebaiknya Ibu datang ke klinik. Karena nanti kalau Ibu datang ke klinik, kan dokter klinik kan bisa mengevaluasi kesehatan Ibu. Ibu bisa ditensi, ya, bisa diukur berat badannya, gitu. Terus nanti bisa ditanya keluhannya apa, gitu. Jadi bisa termonitor oleh dokter klinik kami. Kalau Ibu tidak pernah datang, hanya minum obat saja, nanti dokter kami nggak bisa mengevaluasi untuk kesehatan Ibu seperti apa, keluhannya yang disampaikan di sana apa, gitu, seperti itu ya Bu ya. Jadi memang sebaiknya untuk obat rutin sebulan sekali Ibu tetap datang ke sana. Nanti per 3 bulan ya bisa cek laboratorium, nanti kita bisa evaluasi hasil laboratorium Ibu seperti apa, seperti itu. Ada pertanyaan lagi, mungkin kita buka 3 lagi ya. Tapi malah ya, nanti mungkin ada penambahan dari Mbak Dwi karena beliau adalah PIC atau Yakes AM untuk daerah Bekasi ya. Bapak punten Pak Sopo kita di Pak Mulyo. Pak Mul maaf biar lebih jelas, takut ada miskomunikasi lagi. Bapak tinggal di mana Pak? Pak Mul. Ya, tadi kan bertanya tinggal di mana Bapak? Wisma Asri.
Wisma Asri. Berarti nanti kalau rumah sakit yang kami sebutkan tadi yang bermitra dengan Yakes Telkom dekat mana? Primaya Utara. Nah, jadi gini, biasanya saya nambahkan dikit ya, dokter Renal sudah bagus sama dikit. Biasanya itu rumah sakit dari kita punya BPJS, vaskesnya di mana? Itu rumah sakit yang terbuka, maksudnya Pak, yang bisa dari vaskes tersebut merujuk ke rumah sakit kita tuju, biasanya tipe C dulu, ya. Nah itu biasanya yang terbuka banyak Pak, dengan syarat zonanya 5 km. Bapak sekarang dari tadi yang Mbak bilang vaskes dekat rumah, BPJS-nya ada nggak 5 km dari rumah? Lebih nggak sampai, berarti terbuka. Jadi nanti kalau Bapak mau kontrol nih misalnya, dok saya keluar nih gula saya tinggi atau jantung saya macam bla bla, kan dokter merujuk ke Primaya. Bapak monggo ke vaskes Bapak tadi, minta rujukan vaskesnya dengan BPJS. Dok saya mau ke Primaya, insya Allah terbuka. Gitu ya, jelas ya. Nah, yang lain mungkin bapak-bapak itu juga seperti itu, nggak perlu memindahkan vaskesnya ke Bekasi khusus BPJS, dengan syarat bapak ibu tahu rumah sakit mana bekerja dengan Yakes, lalu dari vaskes tersebut zonanya 5 km maksimal, itu pasti terbuka. Jadi misalnya ibu tinggalnya di Galaksi, ibu mau ke Primaya, kira-kira Medika Mulia vaskesnya, tapi Telkomnya tetap di Medika Mulia, BPJS-nya tetap di rumah masing-masing sesuai lokasinya. Nanti tinggal minta ke puskesmas seperti itu atau kirim masing-masing. Yang terakhir sampaikan kan 2, Telkom iya, BPJS-nya iya. Jadi nanti terlihat sebagai JKN Plus. Jadi kalau bapak ibu hanya datang bawa, bisa sih BPJS murni, misalnya seperti Pak Iwan ya, dekat atau Pak Toto ke mitra ke MC. Itu rumah sakitnya dekat dari kliniknya. Saya mau ke MC, bisa tanpa Yakes, bisa murni. Tapi mungkin antrian ya sama sih, beda ya. Tapi kalau bawa 2 nih, ada Yakes sama BPJS, terlihat oh ini peserta Telkom gitu kan. Jadinya akan beda, karena kita pakai juga beda gitu. Ya kan, ngerti ya? Ngerti nggak Bapak Ibu? Jadi nggak perlu pindah, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya lebih enak, karena dari Medika Mulia ini rata-rata terbuka kemana-mana, ke Mitra Timur, ke MC, ke Pekayon, ke Hermegasi, terbuka semua pikirnya. Jadi tinggal rumahnya, misalnya di sini nih di daerah Kranji, vaskes BPJS di Medika Mulia, mau ke Mitra Timur, dari rumah ke Mitra Timur kan ada 10 kilo, bahkan terbuka itu BPJS-nya. Tapi kalau Bapak Ibu di Medika Mulia, dari Kranji, dari Wisma Asri mau ke Mitra Timur, terbuka dari Medika Mulia gitu. Jangan ngerti ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Pak. Assalamualaikum. Nanti dilanjut terakhir ya Pak ya. Halo Bu, boleh? Iya saya dulu lah, ini saya dulu yang boleh nanya Bu? Boleh Bapak silakan. Iya iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Budiono Bu, NIK 620138. Siapa tahu dapat tadi ya. Gini Bu, tadi prolansia prolanis itu untuk orang-orang yang berpenyakit kronis kan? Ya, prolanis itu penanganan penyakit kronis. Ya. Nah, kalau orang di luar itu berarti tidak dibuatkan BPJS untuk saat ini. Pak. Saat ini, oke. Ya. Nah, pertanyaan saya mungkin nggak perlu dijawab yang ini. Berarti pendapatan Yakes akan dialihkan ke BPJS. Ini nggak perlu jawab Bu, nggak perlu jawab yang ini. Nah, waktu kita pensiun itu dapat kartu JKN. Kita dapat kartu itu. Nah kemudian karena sudah ada jaminan dari Yakes, maka kartu itu kami tidak bayar. Mungkin teman-teman yang lain juga punya itu. Nah apakah kartu itu bisa dihidupkan lagi? Kartu JKN itu kita dapat Bu yang warna hijau itu. Satu. Yang kedua, kalau kita katakanlah kita hidupkan kartu JKN itu, berarti kita double jaminannya. Jadi diterangkan BPJS sama Yakes. Kelebihan JKN Plus ini, kalau BPJS obatnya nggak tercover, itu akan di cover Yakes. Sementara Yakes sendiri juga kadang-kadang nggak cover obat, begitu kan?
ada tertentu yang tidak di cover. Ini contohnya saya datang ke spesialis jantung di referensi sama Medika. Dari ahli jantung itu dikasih vitamin, tidak setuju juga. Pertanyaan saya sebetulnya, ini yang sudah ahli jantung ngasih vitamin nggak setuju sama Yakes. Jadi di mana BPJS tidak cover obat juga Yakes nggak cover obat, kan 2 kali dipimpong ini. Mungkin itu Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dok. Nama Nick. Nama Mulyadi juga Mulyadi Margahayu. Pertanyaan saya ternyata tadi udah diborot sama Pak Budi. Alhamdulillah. Cuman ada satu pertanyaan yang belum. Mungkin nanti kalau pertanyaan ada hadiahnya, saya mudah-mudahan dapat. Yang kedua, apakah sosialisasi penggunaan kartu BPJS itu ada semacam slide-nya atau yang kira-kira kami bisa baca sambil santai, sambil tidur, sambil santai, sehingga kami mengerti benar apa yang Ibu sampaikan. Saat ini kami terus terang tadi karena pertanyaannya lebih banyak individual yang sifatnya tidak umum, sehingga kami yang umum ini sampai sekarang tidak tahu maksudnya tadi seperti apa bagaimana. Mungkin kalau Pak Ibu, khususnya Mbak Dwi, mohon maaf Mbak Dwi, kalau ada slide sosialisasinya perihal BPJS, mohon kami dapat di-share. Itu aja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibayarkan oleh perusahaan. Nah, setelah pensiunan, setelah Bapak masuk ke pensiun, nah BPJS itu memang di-stop, tidak dibayarkan lagi. Jadi kesehatan Bapak ditanggung sama Yakes Telkom. Nah, terkait sudah tidak aktif lagi, kemudian mau diaktifkan lagi. Nah, ini mungkin nanti akan kami tanyakan apakah memang itu bisa dibayarkan oleh Yakes Telkom seperti itu. Ya, tunggakan yang lama sebelumnya. Itu tadi Bu, takutnya begitu diaktifasi lagi dihitungnya sebagai tunggakan. Kan itu, karena aktifnya masih kerja, pensiun berhenti, kita hidupkan sekarang, berarti ada tunggakan saat kita kerja sampai aktivasi sekarang. Itu saya takutkan seperti itu. Terima kasih Bu. Ya, kalau misalnya dengan langsung mandiri ya Pak ya, itu nggak akan kena tunggakan. Tapi kalau memang Bapak langsung stop tidak membayar, ya itu mungkin ada tunggakan yang memang harus dibayar seperti itu. Nah, nanti akan kami bicarakan lagi untuk yang memang pensiunan yang tidak dilanjutkan untuk pembayaran BPJS-nya. Nah, terkait vitamin ya Pak ya. Vitamin memang disesuai dengan aturan KD, ketentuan direksi Bapak. Itu vitamin memang vitamin, suplemen, ekstrak herbal itu tidak di-cover seperti itu. Tapi memang khusus dengan penyakit-penyakit tertentu saja. Misalnya kalau pasien anemia, kekurangan zat besi, itu boleh kita kasih dengan syarat bahwa hasil laboratoriumnya itu HB, hemoglobinnya rendah. Itu bisa kita cover dengan pemberian zat besi Moltover. Atau juga penyakit hepatitis, itu bila enzim livernya meningkat, itu boleh kita berikan obat vitamin. Jadi memang sesuai aturan KD sebenarnya memang tidak di-cover seperti itu. Tapi kita punya justifikasi sendiri kalau memang itu indikasi medis dengan hasil laboratorium yang ada, itu bisa kami berikan Pak, seperti itu. Contohnya kekurangan vitamin B3, hasil laboratoriumnya rendah, itu kita kasih pemberian vitamin D3. Tapi kalau tidak ada hasil laboratorium, biasanya tidak kami berikan karena nanti kita akan kena seperti itu.
Mulyadi lagi ya. Tadi pertanyaannya? Minta slide Oh, slide. materi. Untuk slide materi BPJS kami ada. Itu biasanya nanti akan diberikan pada saat sosialisasi untuk BPJS, Pak. Nah, kemarin pada saat rakor P2Tel Bekasi Barat, saya memang sudah sosialisasikan pelayanan Yakes Telkom. Itu slide-nya ada. Nanti saya akan berikan ke Pak Imam, mungkin nanti Pak Imam akan berikan ke Bapak-bapak semua seperti itu. Ya. Terima kasih Bapak, pertanyaannya bagus sekali. Ya. Memang kalau kita sakit perut ini nyeri alih sakitnya itu bisa kemana-mana. Ya. Bisa ke belakang pinggang sini, bisa ke atas, bisa ke dada. Nah, mungkin dokter spesialisnya ingin menyingkirkan sakit perutnya ini dari mana? Gitu. Apakah memang ada di jantungnya juga? Pakai ini aja kan? Pakai ini dok. Iya, halo. Nah, kalau memang Bapak sakit perut, ya. Nah, untuk sakit perut ini memang bisa reference pain-nya, nyeri alinya bisa ke dada, bisa ke rongga torak, bisa ke belakang seperti itu. Nah, mungkin dokter rumah sakit ingin menyingkirkan penyakit lain yang ada di Bapak seperti itu. Jadi untuk memastikan apakah memang sakit perutnya ini tidak dari jantung, karena sakit jantung juga reference pain-nya bisa ke daerah ulu hati seperti itu ya. Jadi kalau misalnya sudah diperiksa jantungnya tidak apa-apa, terus rongsennya paru-parunya tidak terjadi apa-apa, ya kemungkinan sumber sakitnya dari perut seperti itu. Nah, memang itu ada sebagian SOP dari rumah sakit seperti itu. Tapi kalau memang Bapak menolak untuk dilakukan pemeriksaan tersebut, ya monggo saja, nggak apa-apa. Karena memang setiap tindakan pemberian obat itu kan memang harus dapat persetujuan dari pasien seperti itu. Jadi memang dokter juga nggak bisa maksa. Kalau memang Bapak mau hanya seperti itu, ya monggo boleh saja. Tapi biasanya memang rumah sakit suka minta tulis Bapak tanda tangan Bapak tidak mau melakukan tindakan ini, seperti itu sih Pak. Tapi memang kalau sebagian besar SOP rumah sakit seperti itu. Jadi untuk menyingkirkan penyakit yang lain seperti itu. Ada lagi mungkin? Sudah? Ya. Mungkin tanya jawab untuk saat ini bisa diselesaikan, maksudnya sudah diakhiri. Sebagai pasien harus mengikuti SOP di rumah sakit tersebut, atau seperti saya tidak mau di rongsen tetapi perut saya dikasih antibiotik dan sembuh. Terima kasih.